Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau bikin konten mendang-mending untuk laptop tipis di budget 9 juta rupiah. Nah konten ini bro kita berharap supaya teman-teman yang punya budget segini bisa mempermudah waktu mau cari produk, terutama buat tipe-tipe laptop yang udah kita kumpulkan datanya. Terus nanti data ini bro kita versuskan mana yang paling bagus dan kekurangan dari masing-masing merek ini ada di mana. Pertama, ini kalau kita lihat laptop yang kita bawakan adalah punyanya si Tecno Megabook T114 yang harganya di angka 9.499.000 rupiah. Kedua, ada Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ABR8 yang 6JD bro, dan harganya ini juga di angka 9,7 juta rupiah. Terus yang ketiga ada Asus VivoBook Go 15 E1504FA OLED yang harganya di angka 9,5 juta rupiah. Yang keempat ada Advan Pixwar Transformer yang harganya di angka 7.999.000 rupiah. Terakhir ada Axio Hype 5R OLED yang di angka 8.999.000 rupiah. Nah, dari semua laptop yang udah kita pilih, dia ini akan kita bandingkan bro secara kemampuan. Pertama dari kemampuan prosesornya seperti apa. Kedua nanti kita tolak ukurnya dari segi untuk benchmarking produk. Yang ketiga untuk gamingnya itu nanti efeknya seperti apa. Yang keempat rendernya seperti apa. Terus kita juga ngasih data, misal kita compare dari suhunya itu yang paling dingin mana. Dan yang terakhir daya tahan baterai yang paling oke di 9 jutaan dia ada di seri apa. Nah yang pertama, kita akan membandingkan performa dari 5 laptop ini untuk bermain game, yang dimana ada Valorant, Genshin, CSGO, dan secara keseluruhan skornya itu bro, dia dimenangkan sama Advan Pixwar serta Tecno Core i9. Nah kenapa seperti itu? Ya karena dia itu punya skor yang lebih stabil dibandingkan seri yang lain pas dipakai untuk bermain game. Kedua, di pengujian Cinebench R20 maupun R23, skor tertinggi punya si Advan Pixwar memberikan data yang lebih tinggi di luar ekspektasi kami secara perbandingan skor ini bro ya. Sebab secara angka sebenarnya si Inan ini malah punya skor di bawah Pixwar. Sedangkan kalau kita lihat dari skor rendering di Adobe Premiere resolusi 1080p 30 fps yang paling cepat itu renderingnya ada di punya Advan Pixwar karena memiliki VGA dan grafis 680M dengan VRAM sebanyak 2GB. Lalu dari segi suhu yang paling adem dari 5 laptop ini ada di punya Lenovo dengan maksimal 42 derajat Celcius doang untuk kebutuhan yang berat-berat, entah bermain game ataupun untuk kebutuhan render. Nah, jadi ini kawan ya, semisal kita lihat tolak ukurnya dari data grafik yang udah kita sajikan sama teman-teman, entah perbandingan dari performa, benchmark, daya tahan baterai hingga suhu, sebenarnya overall semua merek ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak ada sesuatu yang paling sempurna. Ya secara bro, ini buatan pabrik juga buatan manusia. Tapi yang jelas semisal kita melihat dari kelebihan POV yang lain, contohnya dari harga. Nah, yang paling unggul itu ada di Advan Pixwar yang di angka 7,9 juta rupiah. Sebenarnya ini mau saya masukkan agak ragu-ragu bro, tapi kalau melihat dari dapur pacunya, opsi upgrade-nya, lah dia paling menawan dibandingkan merek lain. Tapi kalau kita lihat dari desainnya, sebenarnya ini cakep bro, dia full body aluminium. Cuman aksen garis-garis sama logonya ini kayak agak sedikit terlalu rame menurut pendapat saya. Lanjut yang kedua, ini yang menurut saya bagus adalah dari performa VGA ada di Lenovo. Nah kalau Lenovo ini bro, dia punya VRAM 2GB yang bisa kita setting di dalam settingan BIOS. Nah, VRAM ini bro akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang cari laptop tipis butuh performa VGA gede serta daya tahan baterai lama. Cuman minusnya Lenovo ini bro, dia itu opsi upgrade-nya udah dihilangkan. RAM solder dikasih 16GB, penyimpanan juga cuman punya satu single slot aja. Beda sama si Advan Pixwar tadi. Nah, tapi kelebihan yang lain, Lenovo ini bro, dia punya jaringan service center luas sama seperti Asus yang sudah jualan di Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, ini juga poin penting bro. Terus yang ketiga, ini ada Asus VivoBook Go 15. Ini mana kelebihan laptop ini bro, dia pakai panel layar OLED, ukurannya lebar 15 in dan juga keyboard full size. Nah dari sini kalau kita pakai ini enak banget bro untuk lihat data, apalagi buat teman-teman yang suka berhubungan sama angka-angka, misalkan ilmu perakuntansian, perpajakan dan lain-lain, pakai ini pasti nyaman. Cuman kekurangannya seri Asus ini bro, dia prosesornya masih menggunakan Ryzen 5 7520U yang dimana untuk prosesor ini semisal kita head to head kan sama semua merek yang lain, nah kemampuannya paling bawah bro, itu adalah kurangan di seri Asus VivoBook yang di angka 9 jutaan ini. Kemudian berikutnya ada di si Axio Hype
R5 OLED. Nah, kalau ini dia istimewanya adalah karena desainnya bagus, enteng banget, nggak sampai 1 kilo, tapi dikasih hardware layar yang cukup istimewa. Teknologinya bagus pakai OLED, cuma di angka 8,9 juta rupiah. Nah, ini konfigurasinya, dalemannya juga oke bro. Dia prosesornya pakai Intel Core i5 Gen 12 disandingkan sama RAM 24 GDDR5. Tapi kekurangannya seri ini dalemannya juga nggak bisa di-upgrade alias RAM-nya solder, penyimpanan juga pakai single slot aja. Terus yang terakhir ada di Tecno Megabook T114. Nah, si Tecno ini kelebihannya adalah karena dia pakai dapur pacu paling gakor. Ngacornya itu adalah karena dia pakai Intel Core i9 Gen 13 yang dikawinkan sama RAM 16GB, penyimpan 512 dan juga layarnya pakai akurasi 100% sRGB. Kemudian sistem coolingnya ini juga oke bro. Dia pakai dual fan suhunya memang kalau kita lihat dari perbandingan tadi, dia memang sedikit lebih tinggi 46 derajat Celcius. Tapi kenapa ini bisa lebih tinggi? Alasannya adalah karena pakai prosesor i9 yang high performance series tadi. Dan kekurangannya menurut saya satu poin yang perlu dipertimbangkan pas mau beli si Tecno ini bro, dia itu adalah karena untuk service centernya tidak terlalu banyak, beda sama kompetitor-kompetitor yang udah kita bahas ini. Jadi semuanya ada kekurangan kelebihan dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang cari laptop di budget 9 jutaan rupiah kawan. Gimana? See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke?